Datang aku nih cari makan, aku malahan bantu kasih makan orang Indonesia, malah aku yang kena usir. Menjadi gubernur ini kan ada pertanggungjawaban. Tapi apalah daya duit di orang. Dan aku nak minta duit aku sendiri, aku harus ngemis. Bang, kalau Indonesia ini kan dapat hasil tambang. Setiap daerah-daerah tuh dia ada hasil tambang, fiskal dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau macam Jakarta, ibu kota nih, dia menghasilkan apa, Bang? Menghasilkan keputusan. Makanya adik bayangkan tak, urusan Dingko, keputusan di awak. Kau bayangkan 100% bagi hasilnya berapa keputusan? Saya 80%. Selebihnya pandai-pandai kalian. Itu pun tak pandai-pandai sampai hari ini deh. Dia 80, macam mana yang tak menghasilkan bisa punya pendapatan yang segitu banyak? Apakah kebijakan itu adil? Tidak, berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 45. Apakah itu adil berdasarkan azas bernegara Pancasila kedua? Tidak adil. Makanya kita harus kembali kepada Pancasila dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu. Nah, mudah-mudahan pemerintah sekarang mau kembali. Kau bayangkan dek, abang butuh kembali. Indonesia itu kembali pada dulu. Yang dulu, ini jujur ya, rokok rata-rata orang tuh Surya, GP, Marlboro. Sekarang HD. Kau bayangkan inflasi terjadi dan dirasakan. Dan aneh-aneh rokok kon-kon abang dek. Butuh dikembalikan ke zaman awak merokok Surya. Merokok gudang garam, kasihan gudang garam aja hampir bangkrut hari ini. Betul. Gara-gara cukai 65% tadi itu kan. Gudang garam dek bangkrut. Bayangkan dengan sistem siapa? Ya tadi sentralisasi. Nah, kita butuh desentralisasi sesuai dengan semangat Nusantara yang dulu, semangat nenek moyang-moyang kita dulu, bahwa tidak masalah Indonesia punya negara yang besar, punya pemerintahan yang besar, tetapi adil terhadap yang kecil-kecil kayak kita-kita ini yang berbasis provinsi atau daerah atau yang berkerajaan. Harus adil, karena yang adik tadi tanya kan mereka menghasilkan, Bang. Nah, itulah poin dasarnya, bagi hasil. Abang tak salahkan pemerintah-pemerintah daerah hari ini sampai pemerintah-pemerintah desa, kampung-kampung tuh sampai bunian-buniannya menuntut keadilan itu. Mana hak aku? Itulah yang disebut HAM. Hak aku mana? Bukan hak asasi manusia, hak aku mana? Nah, itu pertanyaannya. Sekarang nih Bang, pemerintah pusat nih kan udah mengurangi nih dana transfer ke pemerintah daerah, sehingga membuat pemerintah daerah ini banyak utang sana sini nih. Jadi banyak bupati-bupati, gubernur dan wali kota itu banyak yang meminjam uang ke bank-bank. Tapi sekarang Bang, yang menjadi sorotan pribadi aku sebagai rakyat Indonesia itu Provinsi Riau. Di tahun 2024 ini mereka itu menghasilkan 1.100 triliun dalam satu tahun. Tapi pembagian hasilnya ke pemerintah daerah itu tak sampai 10%. Jadi macam mana nih Bang, pemerintah daerah ini bisa membangun, duitnya ini kurang, tapi hasil fiskalnya ini melimpah-limpah. Luar biasa. Inilah fenomena yang tadi kita ceritakan, ketidakadilan, bahwa Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu tidak dijalankan. Karena setiap daerah, tadi kepala daerah itu kan mengalami yang adik pertanyakan, macam mana aku nak bangun sesuatu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sementara duitnya di pusat terus. Dan aku jika ingin membangun itu, aku harus buat proposal, aku harus buat permohonan, yang apalagi aku harus minjam duit aku sendiri, sementara aku ini punya penghasilan, iya kan? Logikanya kan di situ. Nah, itu kan namanya deflasi. Duit aku di kamu, aku mau beli apa kamu yang bayarin. Itu yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Nah, jadi duit itu sangat seret dan banyak bertumpuk di sentralisasi pusat. Sehingga pemerintah daerah seperti Gubernur Riau itu abang sepakat dia nuntut haknya. Nah, ini menyangkut hak. Hai pusat, adil lah dalam beradab, gitu kan? Karena apa? Aku juga punya program daerah ini. Karena aku punya pertanggungjawaban visi misi, aku dipilih oleh rakyat aku, kan gitu. Menjadi gubernur ini kan ada pertanggungjawaban. Tapi apalah daya duit di orang. Dan aku nak minta duit aku sendiri, aku harus ngemis. Nah, sampai aku mengalami tunda bayar kepada rekanan-rekanan kontraktor aku, mengalami kadang ada gagal bayar kepada TPP, ada gagal bayar harus, maaf ya Mbak, Dek, kawan, semua pegawai, tahun ini kita rapel gajinya. Gila Dek, itu penyebabnya siapa? Pusat. Pada era sebelum menteri yang baru ini. Kenapa? Saking disiplin dalam menjaga inflasi, kita deflasi kan gitu. Kenapa bentuk deflasi itu? Gubernur harus minjam duit untuk menjalankan programnya, itu deflasi. Kalau rakyat harus kredit barang untuk mendapatkan
barangnya. Nah itu beda deflasi dan inflasi dampaknya. Jadi rakyatnya inflasi, pemerintah daerahnya deflasi. Kasihan nggak itu? Kasihan. Nah inilah yang kita sebut masyarakat Indonesia tuh harus cerdas hari ini. Mumpung presiden kita, menteri-menteri kita hari ini sudah reshuffle, sudah punya sistem baru, yang punya investasi negara yang bagus namanya Himbara, punya permodalan bersama namanya Danantara. Nah sekarang mintalah hakmu dengan cara yang beradab. Nah ini yang kita harapkan supaya kemanusiaan itu bisa adil dan beradab. Nah semoga Indonesia kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan Pak Prabowo berani mengembalikan hak Provinsi Riau beserta rakyatnya untuk mewujudkan visi misi mereka bersama. Jadi Aisar Khaled itu kan dia buat konten bagi-bagi di Indonesia, tolong orang susah, bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, bagi-bagi baju gitu kan. Jadi netizen Indonesia nih ada beberapa yang kontra dengan dia. Macam cakap tuh kayak dampak lah ya. Aku tuh tak suka dengan budak Aisar Khaled tuh. Sebab dia nih pakai uang. Dah tuh sok-sok bantu orang Indonesia. Ngapain dekat Indonesia buat macam tu? Balik aja lah ke Malaysia. Dia cakap macam tu. Oh, dia gengsi tu. Aisar Khaled tahu kan. Jadi Aisar Khaled bilang, dekat negara aku tuh, dekat Malaysia tuh, aku tuh banyak nengok orang Indonesia tuh kerja, cari duit dekat Malaysia. Tak ada kami sibuk-sibuk usir dia orang, malahan kami bantu gitu. Datang aku nih cari makan, aku malahan bantu kasih makan orang Indonesia, malah aku yang kena usir katanya gitu. Jadi permasalahan ini berarti masyarakat Malaysia aja mengalami kerugian kan di Indonesia kan? Ya perlakuan tidak baik walaupun niatnya baik. Itu salah satu pertanyaan adik bilang tadi. Apakah dampak kerugian Malaysia nggak ikut Indonesia? Walaupun pingin collab pun tak sedap dibuatnya. Padahal saudara. Betul. Bayangkan. Tapi banyak juga yang konten kreator Malaysia, dia sekarang bolak-balik Indonesia sebab penonton dia ramai di Indonesia dibanding Malaysia. Ini berarti untung kan? Untung. Banyak ada Syah Zakaria, ada My Love Exposure, aku lupa nama dia, kakak-kakak dari daerah Perlis apa Penang sana lah, aku lupa. Idingko nih jadi terpikir suatu gagasan pertanyaan baru loh. Apa tuh? Tapi kita harus jujur ya di sini ya. Bertiga lah ya. Kita aku harus takut jujur. nih pertanyaan dia. Karena abang pengen juga bertanya, apa harapan kalian hari ini dengan kondisi kebijakan-kebijakan bernegara baik Malaysia, Indonesia yang saat ini terjadi yang berdampak pada masyarakat mereka masing-masing. Sebenarnya harapan kalian lah hari ini tuh pengennya gimana gitu. Kita nih harusnya gimana gitu. Kalau untuk beda sendiri nih Bang, yang beda kan tinggal dekat perbatasan Indonesia, Malaysia, Singapura kan. Kita sebagai putra daerah ibaratnya gitu. Ketika kita nih masuk ke Singapura, Malaysia, kita nih punya privilege. Beda berharap kita nih ketika masuk ke Singapura, Malaysia, itu kita nih punya privilege gitu. Iya, pengaruh. Macam kita boleh bebas kerja di Singapura, Malaysia tanpa visa misalnya. Terus kalau misalnya masuk ke sana pun tak ada yang kayak pertanyaannya tuh yang aneh-aneh sampai masuk ke dalam detensi lah apa segala macam ditanya-tanya yang aneh-aneh. Lah ya betul-betul kita dirangkul macam gitu ya, dirangkul macam ketika Malaysia masuk ke Singapura. Mereka kan masuk lewat jalur darat aja kan. Si Tambak Johor itu masuk kerja di sana atau Malaysia yang kerja di mana-mana. Itu gampang aja itu. Mereka tuh tak perlu visa gitu. Dia ada paspor dia ini punya bebas beberapa negara. Wow, jadi tetap ada paspor, cuman tidak berlaku visa gitu. Terus masalahnya nih Bang, beda nih punya paspor warna hijau. Warna hijau macam gini nih. Tua lagi lah. Warna hijau tuh paspor dia tak kuat. Ya apa pula? Iya, kalau misalnya Singapura, Malaysia, dia paspornya warna merah kan orang nih. Singapura itu punya berapa ratus negara boleh datang tanpa visa. Ke Korea mana pakai visa ada orang. Wah, enak Malaysia pun gitu juga, ada beberapa puluh negara lah dia boleh pergi tanpa visa. Mungkin ke negeri Bunian pun tak pakai visa Kalau Bunian tak pakai visa memang. Tak ada paspor Bang. Tapi ada salam dia. Kau anak siapa? Bisa jawab masuk Kalau menurut perspektif Cece nih sebagai orang Tanjung Pinang, jadi orang Singapura sama orang Malaysia itu kalau ke Tanjung Pinang itu diturunkan sedikit lah harga tiket ferinya Bang. Atau kalau bisa dibangun macam terowongan dari Singapura Malaysia ke Tanjung Pinang, terowongan bawah tanah gitu kan. Atau jembatan. Jadi kita lewat darat aja jalannya Bang. Atau LRT. Jadi rasa dekatnya tuh dapat ya. Bahwa kita tuh terhubung secara the real jalan gitu ya. Kalau abang lah yang mikir gini, abang berpikir secara global aja gitu. Maksud kalau pendapat abang tuh harapannya tuh begini. Kita ini kan serumpun. Maksudnya tuh
hidup di laut yang sama, cuman berbeda negara kita dengan ASEAN atau terutama Malaysia nih. Abang cuma berharap begini, jangan mengkaji lagi antara hubungan ini betul salahnya atau untung ruginya kita ini, tapi kita berbicara adil apa enggak. Kebijakan kita ini begini, ini adil apa enggak. Jadi pikirkan juga kebutuhan hidup bermasyarakat rakyat kita sampai hari ini. Jadi kalau kebijakan kita ini menyangkut atau tidak menunjung tinggi keadilan dalam kemanusiaan yang berada dalam beradab ini, nah itu sebaiknya dipertimbangkan aturan-aturan yang antar lintas persaudaraan ini, ya kan, harus banyak dikurangi. Yang namanya bersifat tadi kayak adik bilang, ya kan, orang Indonesia ini udah kasih privilege, kita mengkaji secara adil apa tidak, bukan apa sih untungnya orang Indonesia masuk Malaysia atau apa untungnya Malaysia kerja sama Indonesia. Udah nggak itu yang dibahas lagi pada 2025 nih. Bukan betul atau salah, yang betul tuh begini, yang salah begitu, nggak gitu lagi. Jadi maksudnya Indonesia itu betul karena Malaysia salah, nggak boleh lagi bahas-bahas kayak gitu. Seharusnya sekarang harapan kita tuh gini, kita mengkaji sesuatu kebijakan yang adil. Nah, adil itu maksudnya gini, rakyat dan masyarakat dan warga negara berpaspor tadi merasakan gitu keuntungan. Itu kalau dalam versi Abang bisa merasakan dampak pembangunan, hubungan, kebijakan itu seperti kita nih rasa bersaudara, berkeluarga dan bersahabat. Nah, mudah-mudahan kan sampai 2025 bulan September ini kita berharap pemerintah masing-masing itu mampu membuat keharmonisan dan dinamis serta punya keselarasan ya dalam membuat setiap kebijakan-kebijakan di dalam lintas bernegara. Itu aja sih kalau harapan Abang, supaya kita nih seronok bernegara. Betul. Itu.